Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku yang baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran IPA. Kita insya Allah akan masuk pada materi teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini dengan limpahan rahmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang baik, hari ini rencananya kita akan melanjutkan pembelajaran tatap muka. Namun qadarullah, Pak Rangga dan guru-guru yang lain mendapatkan jadwal untuk rapat secara periodik pada hari ini dari pagi mungkin nanti sampai siang, sehingga tidak bisa melanjutkan tatap muka secara online di Microsoft Teams. Oleh karena itu, Pak Rangga menyampaikan rekaman video pembelajaran ini sebagai ganti kita bertatap muka di Microsoft Teams ya. Insya Allah video ini sedikit mewakili. Dari gambar slide yang kalian lihat, kalian bisa melihat ada beberapa teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, yang pertama misalnya ada perekat velcro ya. Perekat velcro ini, nah, kalau kita dulu sering bilang misalnya kancing-kancing yang bisa bunyi krek-krek gitu ya, kancing cepret. Nah, ini ternyata terinspirasi dari biji tumbuhan ya, biji burdok. Jadi ceritanya ada ada seorang petani yang terinspirasi untuk membuat kancing seperti ini setelah melihat biji-biji burdok ini ya menempel di rambut anjing peliharaannya ya. Jadi seperti kita kalau misalnya jalan-jalan ke padang rumput, kadang-kadang ada biji-biji yang menempel di pakaian kita ya. Nah, terinspirasi dari situ maka dibuatlah teknologi perekat velcro. Yang teknologi ini sekarang banyak sekali pemanfaatannya ya. Misalnya di pakaian, di tas, di kantong-kantong yang ingin mudah dilepas ya. Ini banyak sekali pemanfaatannya. Kemudian ada biji buah ya. Biji buah, kalau orang Jawa bilangnya biji kitiran ini ya. Biji ini kalau misalnya jatuh dari pohon, ini biji maple. Kalau jatuh dari pohon, dia jatuhnya itu seperti berputar ya. Kemudian bisa melayang kemana-mana ya. Karena struktur biji ini memang Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga bisa kalau tertiup angin kemudian jatuh itu bisa menyebar hingga jauh dari pohonnya. Jadi dari biji ini nanti tidak semua biji jatuh dekat di pohonnya ya. Ada biji yang bisa jatuh jauh dari pohonnya. Salah satu contohnya biji ini, dia bisa terbang jauh. Nah, karena perputarannya yang sedemikian rupa dengan memperhatikan aerodinamis, maka orang-orang terinspirasi untuk menciptakan baling-baling dari biji ini ya. Baling-baling ini kemudian banyak dimanfaatkan di pesawat terbang misalnya, atau di helikopter, atau di perangkat-perangkat lainnya yang bisa terbang dan melayang. Kemudian yang lebih canggih lagi misalnya nomor 3 di sebelahnya adalah daun-daunan yang hijau. Nah, daun-daunan yang hijau ini menginspirasi manusia untuk membuat panel surya ya. Panel surya ini sekarang sudah banyak sekali pemanfaatannya. Misalnya digunakan, kalau pada gambar kita lihat, digunakan untuk penerangan lampu jalan misalnya ya. Jadi lampu-lampu jalan itu tidak lagi mendapatkan pasokan energi listrik dari kabel-kabel, tapi dari panel tenaga surya atau sering disebut solar cell. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang teknologi-teknologi ini ya.
Kemudian, nah ini ada lagi nih, ini yang saat ini atau sudah beberapa saat ini agak 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 tenar ya, yaitu teknologi coating ya. Ini teknologi nano coat. Teknologi pelapisan bodi kendaraan, sehingga tampak mengkilat. Kalau misalnya ada cairan yang jatuh, air hujan, air sabun, atau cairan-cairan kimia yang jatuh di mobil yang sebelah kanan ini yang berwarna merah, maka cairan itu akan mudah dibersihkan, tidak menempel di situ ya, sehingga memberikan noda yang tidak enak dipandang. Apalagi kalau mobil ini mobil merah Ferrari misalnya ya. Nah, yang punya kan mungkin wah ini kusem kalau warnanya seperti ini. Kalau ketempelan noda misalnya atau ketempelan air hujan itu biasanya ada bekas-bekas rintik airnya ya, spot waternya. Nah, maka diciptakanlah teknologi pelapisan mobil ya, coating. Nah, ternyata teknologi ini terinspirasi dari di sebelah kirinya, kalian lihat di sebelah kirinya itu kita lihat ternyata dia terinspirasi dari daun talas ya. Kok bisa terinspirasi dari daun talas? Nah, karena kalau kalian lihat itu gambarnya, daun talas itu ketika misalnya terkena air, terkena hujan, maka air hujan itu tidak menempel ya, tidak menempel pada daun. Nah, kalau kita belajar SD, kita belajar kelas 7 juga kita belajar ada adhesi, ada kohesi. Masih ingatkah kalian? Ada daya tarik menarik antara dua partikel yang tidak sejenis. Nah, kalau yang ini adhesi atau kohesi? Ayo diingat-ingat lagi. Ya. Ini antara air dengan permukaan daun talas itu tidak bisa menempel, tidak terjadi daya tarik. Kenapa bisa demikian? Karena daun talas itu memiliki lapisan pelindung atau disebut kutikula ya. Nah, lapisannya itu seperti lilin ya, seperti wax. Makanya kadang-kadang kalau kalian bersih-bersih mobil, orang tuanya bilang, "Oh, mobilnya di wax." Nah, digosok dengan wax. Nah, sehingga lebih mengkilat. Kemudian kalau terkena air, dia akan memberikan efek seperti daun talas itu ya, efek daun talas. Nah, itu beberapa contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, kita akan lihat beberapa contoh lainnya lagi ya. Sebentar. Nah, kita lihat beberapa contoh lainnya lagi. Tunggu sebentar. Kita lihat lagi. Nah, ini dia. Kita akan belajar dari berbagai sumber ya. Nah, kita belajar dari berbagai sumber. Sebentar, Parangga aktifkan. Nah, ini dia. Ya. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah, kali ini kita memanfaatkan sumber dari blognya pakwirahadi.com ya. Terima kasih pakwirahadi.com. Dengan judul teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan. Nah, kalian juga tetap bisa memanfaatkan buku kalian untuk sumber belajar ya. Di buku kalian silahkan dibaca bukunya, itu bermanfaat sekali. Nah, di sini dijelaskan ya, ada banyak teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan ya. Ada panel surya atau solar cell, kemudian ada sensor cahaya, lapisan pelindung, pengkilap mobil, dan alat pemurnian air. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama panel surya, solar cell ya. Kalian tadi sudah lihat gambarnya, panel surya yang dipakai untuk sumber energi listrik pada penerangan jalan ya, lampu penerangan jalan. Nah, ini terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi di daun ya. Proses fotosintesis itu kan membutuhkan cahaya ya. Selain cahaya juga karbon dioksida dan air sebagai bahan utamanya. Kemudian nanti di tumbuhan, kemarin sudah sedikit dijelaskan pada jaringan palisade atau jaringan lain yang memiliki klorofil, nanti bisa terjadi proses fotosintesis karena klorofilnya bisa menangkap cahaya ya. Kemudian nanti proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen dan glukosa ya.
Nah, ini semua terjadi kalau terkena sinar matahari, ya. Kalau klorofilnya menyerap energi cahaya, ya. Nanti ada elektron pada klorofil yang bergerak, ya. Ada elektron-elektron itu muatan, ya. Muatan listrik yang bergerak, nah, melalui saluran sehingga dia elektronnya akan terus bergerak, ya. Elektronnya bergerak. Nah, karena ada pergerakan elektron tadi, maka nanti muatan positif akan bergerak menuju kompleks enzim, ya, menghasilkan energi. Nah, energinya namanya ATP dan NADPH. Nanti kita akan belajar lagi lebih kompleks, ya, atau kalian bisa baca ini di blognya Pak Wirahadi tadi. Nah, berikut ini reaksinya nih. Nah, ya. Nah, ini pada sel tumbuhan, ya. Nah, ini pada sel tumbuhan. Jadi ketika cahaya matahari masuk, kalian bisa lihat cahaya matahari masuk, kemudian ditangkap oleh klorofil, ya. Ditangkap oleh klorofil, kemudian diikuti dengan masuknya air, masuknya karbon dioksida. Nah, terjadilah proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini kompleks nih, ya. Nanti kita akan pelajari proses fotosintesis di sesi yang lebih lengkap, ya, yang lebih panjang. Nah, hari ini kita khususkan dulu untuk mempelajari teknologi yang mempengaruhi teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan, ya. Nah, mirip-mirip dengan teknik fotosintesis tadi, ya. Panel surya mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, nih, panel surya ini namanya solar ivy, ya. Nah, bunga ivy adalah bunga yang tumbuh di benua Eropa, ya. Biasanya ini merambat bunga ivy ini. Nah, kemudian daunnya menghadap ke sinar matahari. Untuk apa daunnya menghadap ke sinar matahari? Ya tadi, untuk bisa menangkap cahaya matahari, ya. Nah, struktur daun bunga ivy ini menginspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik, ya. Pembangkit listriknya namanya solar ivy. Nah, solar ivy ini biasanya dipasang nih sesuai dengan keinginan, di mana, di lampu jalan misalnya, di depan rumah, atau sekarang misalnya digunakan untuk ini, ya, pemanas, water heater, air pemanas. Nah, kemudian ada juga sensor cahaya, ya. Sensor cahaya biasanya dipakai juga nih di penerangan lampu jalan, ya. Lampu jalan itu kalau sudah terang dia mati. Kemudian kalau kondisi mulai gelap di sore hari misalnya, maka sensornya bisa mendeteksi kemudian menghidupkan lampu. Kok bisa begitu, ya? Nah, hebat sekali. Nah, ternyata itu namanya fotoresistor. Nah, jadi kita nggak perlu ceklekin saklarnya. Kalau pagi ceklekin saklar, begitu sudah pagi matikan saklar, kalau malam hidupkan lagi, ya. Ini tidak praktis, ya. Siapa yang mau matikan lampu jalan di banyak jalan, sepanjang jalan itu, ya kan? Nah, maka diciptakanlah teknologi yang bisa mendeteksi secara otomatis. Nah, proses pendeteksian secara otomatis ini ternyata terinspirasi pada tumbuhan kaktus, ya. Pada tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus itu bahasa ilmiahnya Opuntia, spesies Opuntia, ya. Kaktus ini hidup di gurun pasir sehingga punya stomata yang unik. Nah, stomatanya itu membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air, ya. Dia membuka menutup otomatis, nggak ada kan yang membukakan stomata. Siapa yang mau membukakan stomata, ya? Nggak bisa, karena dia mikroskopik, ukurannya sangat kecil sekali. Nah, proses membuka dan menutupnya stomata ini itu dilakukan oleh atau didukung oleh aktivitas sel penjaga, ya. Sel penjaga ini punya kemampuan fotoreseptor. Fotoreseptor itu kemampuan mendeteksi cahaya, ya, kemampuan yang peka terhadap cahaya. Nah, kalau siang fotoreseptor itu menangkap cahaya sehingga sehingga stomata tidak terbuka.
Nah, kalau stomatanya terbuka, nah bisa mengakibatkan air-air yang ada di dalam tumbuhan kaktus itu keluar. Kalau airnya keluar, ya nanti tumbuhan kaktus kekeringan, ya dia tidak bisa menyimpan air, habis airnya, apalagi tidak hujan-hujan lama. Nah, maka menutup dia kalau siang. Nah, kemudian ketika sudah malam, sel-sel sel-sel penjaganya tadi yang memiliki fotoreseptor akan mendeteksi kondisi yang sudah gelap, kemudian stomatanya terbuka, ya, sehingga proses respirasi atau proses pernapasan pada tumbuhan kaktus tetap berlangsung, namun membuat kaktus tidak kehilangan banyak air, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lapisan pelindung dan pengkilap. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit nih. Nah, ya. Lapisan pelindung dan pengilap ini terinspirasi dari permukaan daun talas dan teratai, ya. Dua tumbuhan ini kalau kena air, ya, airnya tidak menempel pada daunnya, ya. Kok bisa demikian? Karena di permukaan daunnya itu ada waxnya, ya. Ada lilinnya, ada lapisan lilin, ya. Lapisan lilin ini hidrofobik. Hidrofobik itu tidak suka air. Jadi kalau dia kena air, airnya tidak akan menempel, ya. Tidak akan basah. Nah, dengan adanya lapisan ini menghindari tumbuhan talas dan tumbuhan teratai tadi tidak tertempeli oleh debu dan kotoran, ya, sehingga daunnya tetap bersih. Nah, dari sini maka dibuatlah lapisan pengkilap, misalnya bodi mobil, ya, semirnya misalnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir ada alat pemurnian air, ya. Nah, alat pemurnian air ini ternyata terinspirasi dari tumbuhan eceng gondok, ya, Euphorbia crassipes, ya. Kok bisa gitu, ya? Kalau kalian lihat tumbuhan eceng gondok itu biasanya di sekitarnya airnya itu jernih, kondisi airnya jernih. Kok bisa? Karena akar eceng gondok yang berbentuk serabut itu mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut di dalam air, ya. Partikel-partikel kecil yang terlarut di dalam air, misalnya unsur hara atau zat-zat kimia, atau apalagi misalnya partikel tanah yang ukurannya kecil, itu bisa diserap dengan baik oleh akar dari eceng gondok tadi. Akarnya kan bentuknya serabut. Nah, juga zat-zat beracun pun bisa diserap oleh akar eceng gondok. Nah, dari situ maka orang-orang menciptakan alat pemurnian air yang baik. Nah, kemudian yang terakhir ada teater esplanade. Nah, ini kemarin, ya. Kemarin di awal pembelajaran Pak Rangga sudah membawakan gambar teater esplanade. Nah, teater yang bentuknya seperti buah durian, ya, Durius zibetinus. Nah, buah durian. Nah, kok bisa terinspirasi dari durian, ya? Karena dengan meniru struktur durian itu, maka ruangan bagian dalam dari teater esplanade itu bisa mendapatkan cahaya yang optimal, ya, sehingga menghemat sumber daya listrik tentunya. Nah, dari sini, ya, dari sedikit pemaparan ini, Pak Rangga ingin kalian menyusun laporan, ya, laporan identifikasi teknologi-teknologi apa yang terinspirasi dari tumbuhan, ya. Nah, kalian bisa menambahkan teknologi yang lain yang belum Pak Rangga jelaskan. Misalnya kalau kalian baca, terserah kalian, bebas. Kemudian nanti disusun dalam sebuah tabel, ya. Nah, Pak Rangga sudah membuatkan template tabelnya untuk memudahkan kalian, ya, supaya kalian tidak terlalu kebingungan. Pak Rangga sudah buatkan template. Ya, baik. Ini templatenya, ya. Template untuk pengerjaannya, lembar kerja peserta didik LKPD teknologi yang terinspirasi
tumbuhan. Nah, nanti kalian tulis nama lengkap kalian di bagian atas ini, tulis yang lengkap, kemudian kelasnya ya, kelas 8A misalnya. Kemudian tujuannya dibaca, langkah kerjanya juga dibaca. Nah, kalian diminta untuk mempelajari macam-macam teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. Dari buku paket boleh, dari sumber-sumber yang lain juga boleh. Kemudian temukan 5 teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang sudah Pak Rangga jelaskan boleh, atau yang lainnya yang menarik minatmu juga boleh. Ya. Kemudian masukkan ke dalam tabel di bagian bawah yang Pak Rangga sudah sediakan. Ya. Lengkapi tabel tersebut dengan gambar, kemudian struktur tumbuhan bagian mana yang menginspirasi atau bagian apa, kemudian beri penjelasan fungsinya. Ya. Nah, nih misalnya ini nama teknologinya apa, gambar teknologinya bagaimana di bagian sini, masukkan gambar teknologinya, kemudian terinspirasi dari apa, kemudian penjelasan. Ya, penjelasan ini bisa fungsinya, cara kerjanya, atau hal-hal lain yang kalian pikir perlu kalian jelaskan. Ya. Nah, kemudian di bagian akhir kalian masukkan kesimpulan. Ya, belajar menyusun kesimpulan. Nah, nanti setelah jadi kalian simpan, kemudian kalian kumpulkan ke Google Classroom ya, kumpulkan di postingan Google Classroom seperti biasa ya. Nah, nanti Pak Rangga periksa dan Pak Rangga langsung beri nilai dan beri komentar di bawahnya ya. Kalian boleh bertanya di komentar atau lewat WA juga boleh ya. Nah, demikian penjelasan yang dapat Pak Rangga berikan ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga yang kita sayangi, menjaga guru-guru kita tetap sehat di masa pandemi ya. Kita tutup dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.